menghafal banyak hadis dan menyebarkannya atau mengajarkannya kembali itu termasuk sifat para nabi dan bentuk penjagaan kepada agama Allah. Masya Allah, ya, itu warisan Nabi. Karena Rasulullah sendiri, para sahabat yang mengelilinginya itu menghafal hadis. Istri-istri beliau menghafal hadis. Anak-anak beliau juga menghafalkan hadis. Maka alangkah tercelanya kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, orang yang mencintainya, yang mengikuti sunnahnya, kemudian tidak ada satu hadis pun di dalam hati kita. Tidak ada satu hadis pun yang tersimpan di dalam otak kita. Maka mari kita mulai sedikit demi sedikit. Dan memang para ulama menganjurkan ketika kita mau menghafal hadis, itu dimulai dengan hadis arba'in. Dari hadis arba'in. Setelah hadis arba'in selesai, baru pindah ke kitab-kitab hadis yang lainnya. Dengan menghafal hadis, mengajarkannya kembali, itu menjadi bentuk penjagaan kepada agama Allah. Karena dalam hadis itu tersimpan syariat-syariat Islam. Kenapa Al-Quran sampai sekarang itu tidak pernah bisa dirubah? Jangankan mau merubah isinya, mau merubah maknanya, merubah satu titik saja, koma atau bahkan harokat itu tidak bisa. Karena kenapa? Ada para penghafal Al-Quran. Sehingga ketika seseorang hendak merubah sedikit saja itu isi Al-Quran akan ketahuan. Karena kenapa? Dihafal. Jadi para penghafal Quran itu adalah sebenarnya tentara-tentara Allah yang membantu menjaga kemurnian Al-Quran. Begitupun dengan hadis. Jadi ibu-ibu ketika menghafalkan hadis, bersemangat menghafal hadis, berarti ibu telah menjaga syariat-syariat agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena sumber syariat pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan sumber kedua adalah Rasulullah sendiri. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan hadis kedua, saya meminta dulu dibacakan hadisnya, matan hadisnya, dan siapa ya? Silahkan yang sudah menyetor hafalannya, Ibu Fika membacakan hadis kedua, kemudian silakan Bu Nuzul membacakan terjemahannya. Ada Kakak Fika? Silakan dibacakan matan hadis kedua. Abu korek. Kakak Fika ada ya? Atau siapa yang bisa membacakan? Silahkan. Keluar. Yang bisa membacakan, silakan. Hadis kedua, matannya. Ya, jaringannya bermasalah Kakak Fika itu dia sudah gabung lagi. Halo Kakak Fika. Iya Mi, sebentar Mi. Ya. Tunggu merah jaringanku. Oh, kasihan. Ya, silakan dibacakan hadis kedua. Mau dibaca, mau dihafal, silakan. Baca dulu Mi. Oke. Enggak Mi. Aduh, jaringanku jelek. Bisa Kakak? Tidak terdengar suaranya. Ada yang bisa bantu? Tunggu Mi, jaringanku jelek sekali. Tunggu bentar. Kita dulu beli jaringan. Aduh. Tidak bisa? Bisa dibantu? Bisa dibantu Kakak Fika? Iya, silakan. Bu Sila. Yang matannya yang pertama yang an. Iya, oke. Dari rawi masuk matan. Ya. Matannya Jumito tidak dibaca hadisnya. Iya, hadisnya itu. Baca hadisnya itu terjemahannya Bu Nuzul.
Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu bainama nahnu julu nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin tola'a alaina rajulun syadidum bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yuro alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyin sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi wa qala ya Muhammadun akhbirni anil islami faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullahi wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita inis tatokta ilaihi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu qala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsani qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni anis saati qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili qala fa akhbirni an amaratiha qala antalidal amatu bataha wa antaral kufatal antalidal amatu bataha wa antaral kufat uratal alatal panjang sekali antalidal amatu bataha wa antaral kufatal uratal alat ri'a sya'iyat yatatawaluna fil bunyani summan talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umaru atadari manis sa'ilu Kultu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Habis Mimi artinya bunusul. Silakan bunusul. Suaraku kurang. Biar Mi dari Bisa, Umar. kan? Insya Allah. Mudah-mudahan sembuh setelah itu. Insya Allah. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Namun tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menempelkan lututnya pada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Lalu dia bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah,
dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu. Laki-laki itu berkata, engkau benar, maka kami pun heran terhadapnya. Dia yang bertanya kepada beliau, dan dia pula membenarkan jawaban beliau. Kemudian laki-laki itu bertanya, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari kiamat. Serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya dia selalu melihatmu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian beliau menjawab, jika budak wanita melahirkan tuannya dan engkau melihat orang-orang yang dahulunya biasa tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, fakir, pengembala kambing, lalu mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Lalu laki-laki itu pergi. Selama beberapa waktu kemudian beliau bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khair kepada Bu Sila dengan Bu Nusul. Semoga dengan asbab membacakan terjemahannya Allah memberi kesembuhan. Baik ibu-ibu sekalian, hadis kedua ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sama dengan yang diriwayatkan oleh hadis pertama. Ya, Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah sekaligus mertua Rasulullah. Siapa nama anaknya Umar bin Khattab yang dinikahi Rasulullah? Ibu-ibu? Sofia atau Hafsah. Masya Allah, barakallah. Hafsah bukan Sofia. Kalau anaknya Abu Bakar, Aisyah. Jadi luar biasa ya Rasulullah ini, dia sahabat sekaligus mertua. Jadi memang ada diikat dengan hubungan kekerabatan ya. Beliau juga merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar juga adalah 10 sahabat, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian pada masa kepemimpinannya itu, kekaisaran Sasania itu berhasil diambil alih, bahkan 2/3 wilayah kekaisaran Romawi Timur itu berhasil dikuasai oleh Islam. Masya Allah. Nah, pada kepemimpinan Umar pula, Baitul Mal itu bukan terbentuk, tapi terbentuk menjadi salah satu pembaharuan dalam bidang ekonomi. Cikal bakal Baitul Mal pada masa Rasulullah itu sudah ada, tapi tidak melembaga ya, tidak bentuk sebuah lembaga. Nah, di tangan Umar itu Baitul Mal dikelola dengan sangat bagus, bukan hanya sekedar untuk menyimpan uang, untuk menyimpan harta-harta ya yang diinfakkan oleh orang-orang kaum muslimin, tetapi juga itu diputar sehingga bisa dimanfaatkan dalam bidang ekonomi untuk memakmurkan orang-orang Islam sendiri. Nah, dari pengelolaan Umar bin Khattab ini terus dikembangkan sampai pada masanya Umar bin Abdul Aziz, sehingga Masya Allah ketika zamannya Umar bin Abdul Aziz hampir tidak ditemukan lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang mau menerima bantuan dari Baitul Mal. Semua mau memberikan zakatnya, semua memberikan sedekahnya, tidak ada lagi yang mau menerima.
Sehingga kebingungan Umar bin Abdul Aziz ketika menyuruh pengawalnya untuk mencatat orang-orang yang berhak menerima bantuan dari Baitul Mal. Tidak ada lagi yang menerima. Luar biasa ya. Umar bin Khattab sendiri itu menghafal 536 hadis. Dan itu menurun ke putranya. Kita lihat kalau kita baca hadis ya, perawinya itu banyak kan An Abi Abdullah bin Umar ya. Nah, itu anaknya Umar bin Khattab menurun ke putranya itu Abdullah bin Umar itu salah satu dari tujuh sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak ya. Periwayat hadis terbanyak sekitar 2.630 hadis termasuk Aisyah. Nah, hadis ini, Masya Allah ibu-ibu sekalian, hadis ini mencakup semua fungsi perbuatan lahiriah dan batiniah. Jadi komplit di sini, amalan-amalan lahiriah dan amalan-amalan batiniah. Kemudian hadis ini juga menjadi menjadi rujukan bagi semua ilmu-ilmu syariat. Oleh karena itu hadis ini disebut dengan induknya ilmu sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran. Karena semua kesimpulan Al-Quran, makna-makna Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Sama dengan semua hadis, ya. Semua hadis, muatan-muatan hadis itu sudah terkandung di dalam hadis kedua ini. Karena sesungguhnya agama Islam ini tidak bisa terlepas dari Islam, iman, dan ihsan. Ini tiga hal yang tidak bisa dipisahkan, saling terkait satu sama lain, pembahasannya pun seperti itu. Sehingga semua sendi-sendi agama Islam itu sudah ada termuat di dalam hadis kedua ini. Hadis dua ini juga menunjukkan contoh ya, berpakaian yang bagus, perilaku yang baik dan bersih ketika kita datang kepada ulama, murabbiyah, atau majelis-majelis ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Dzata yaumin, pada suatu hari, idtala'a 'alaina rajulun, ketika tiba-tiba seorang laki-laki itu muncul. Jadi waktu itu Rasulullah sedang mengadakan majelis dengan para sahabatnya. Idtala'a 'alaina rajulun. Kemudian kata Umar, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Syadidu sawadis sawab, siap ya. Dia berpakaian sangat putih. Putih bersih, yang menandakan bahwa pakainya memang bersih. Jadi nanti ibu-ibu kalau datang halaqah, jangan pakai daster yang sudah dipakai masak. Ya. Jangan memakai kudung yang sudah berhari-hari, sudah dilakukan ingusnya anak-anak, sudah dipakai juga angkat panci, sudah dipakai lap tangan ketika menumbuk bumbu, itu juga dipakai pergi halaqah. Belajar, lakukan di rumahnya Ji Bu Sila. Kumpul sama saya di situ, tetangga Ji. Jadi tidak perlu berpakaian yang harum, tidak perlu berpakaian rapi. Masya Allah. Ini salah satu adab bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada kita penghargaan terhadap ilmu. Bahkan para salafus solih dulu, ketika ada tamunya datang mengetuk pintu, dia tanyakan dulu keperluannya. Kalau dia katakan saya mau menuntut ilmu, maka para salafus solih itu masuk ke kamarnya, mengganti pakaiannya dengan pakaian yang paling bagus dan memakai minyak wangi yang paling harum. Kemudian keluar menemui murid-muridnya. Luar biasa. Syadidu sawadi sya'ar. Setelah berpakaian sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, rapi, klimis, tertata rapi. Ya. Indah, elok kelihatan. La yuro alaihi asarus safar. Kemudian kami tidak melihat daripadanya tanda-tanda perjalanan jauh. Indikator orang dari perjalanan jauh apa? Wajahnya lesu, lelah, kumal, kucel. Tidak ada tanda-tanda seperti itu. Segar yang menandakan bahwa dia siap menerima suatu ilmu. Walaupun sebenarnya ilmu itu sudah dia tahu dengan kata-kata sodaqah. Cuma kedatangan malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada para sahabat adab ketika menuntut ilmu dan mengajarkan tentang agama ini kepada para sahabat. Masya Allah.
Tsumma jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang duduk mendekat ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia menempelkan lututnya dengan lutut Nabi, jadi berhadap-hadapan dengan Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas lutut Nabi, paha Nabi. Qol, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait ini istata'ta ilaihi sabila. Jadi yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat adalah tentang rukun Islam, yang saya yakin dan percaya ibu-ibu sudah hafal urutan rukun Islam itu sendiri. Yang pertama, anta syahada an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan konsekuensi dari kalimat ini luar biasa bagi ibu-ibu yang sudah ikut marhala ula, kemudian ikut halaqah ula, sudah menyelesaikan jadwal bayani, 50 jadwal bayani, tentu tahu sekali. Jadi bisa dites-tes jadwal bayaninya ini, Dik. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ada banyak Tuhan, tetapi yang berhak disembah, yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Jadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah sebenarnya mengandung makna la ma'budan illallah. La ma'budan illallah. Tidak ada yang bisa disembah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Dan konsekuensi la ma'budan illallah ini melahirkan 3 sikap. Sikap apa yang pertama? Ada 3 sikap yang dilahirkan. 1, la mu'azzam illallah. Tidak ada yang boleh diagungkan kecuali Allah. Jadi tidak ada pengagungan kita kepada manusia. Tidak ada perasaan takjub kepada manusia. Tidak ada perasaan mengkultuskan manusia kecuali kepada Allah. Kagum yang berlebihan, kesenangan yang berlebihan, itu tidak boleh ada kecuali Allah. Jadi pertama, la mu'azzam illallah, tidak ada pengagungan selain kepada Allah. Yang kedua, la ta'ah. La ta'atan illallah. Tidak ada ketaatan kecuali hanya kepada Allah. Jadi kita boleh taat kepada suami, boleh taat kepada pemimpin, boleh taat kepada ulil amri selama ketaatan itu bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada ketaatan padanya. Tidak ada ketaatan. Jadi taat itu tidak bisa disalahgunakan juga. Bahwa kita harus taat kepada suami, taat kepada ulil amri, walaupun yang diperintahkan itu bukan atas syariat Allah Subhanahu wa taala. La ta'atan illallah. Tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Tetapi ketika yang diperintahkan ulil amri, pemimpin, suami itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita sebagai istri untuk mematuhinya bagaimanapun beratnya. Bagaimanapun beratnya, itu harus dipatuhi. Yang ketiga, la mahabbah. Tidak ada kecintaan, tidak ada rasa cinta yang berlebihan illallah kecuali kepada Allah. Jadi Allah, tingkat cinta tertinggi itu ada pada Allah. Jadi tidak boleh seorang pasangan mengatakan saya tidak bisa hidup tanpamu. Alay, lebay, ya. Tidak. Karena kenapa? Cinta itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang bahwa la ma'budan illallah, tidak ada penyembahan kepada Allah, itu melahirkan 3 sikap. Yang pertama, la mu'azzam illallah, la ta'atan illallah, kemudian la mahabba illallah. Tidak ada pengagungan kecuali kepada Allah, tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah, dan tidak ada kecintaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Jadi Rasul itu bukan Tuhan, juga bukan anak Tuhan, maka tidak boleh diberikan kepadanya hak-hak ketuhanan. Dia manusia biasa, ya. Rasulullah manusia biasa, tetapi bukan manusia biasa. Dia manusia, tetapi bukan manusia biasa, karena beliau adalah manusia pilihan.
yang berbeda dengan manusia kebanyakan. Maka kewajiban kita adalah mengikuti semua tuntunannya karena Allah sudah perintahkan seperti itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita tidak boleh beruswa kepada selain Rasulullah. Ya. Tidak boleh beruswah kepada manusia kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak merendahkan beliau, tidak pula menuhankannya. Sebagaimana ketika para sahabat ya begitu terpukul dan menangis ketika Rasulullah wafat. Sampai dikatakan dalam Al-Quran ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu cuma seorang rasul. Qad khalas min qablihi rusul. Dan sudah berlalu di belakangnya beberapa orang rasul. Apa imata au qutilam qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh terus kau mau berbalik ke belakang ya. Wa may yanqalibu ala aqibaihi. Barang siapa yang berpaling ke belakang, maka ini orang-orang tersesat. Jadi dia cuma seorang rasul. Dari rukun pertama ini merupakan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa syarat diterimanya amal itu harus ikhlas, mengikhlaskan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari kata asyhadu alla ilaha illallah itu mengikhlaskan mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam beribadah itu harus ittiba, menjalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua syarat diterimanya amal itu ada di sini. Ada di rukun Islam yang pertama, yaitu ikhlas dan ittiba. Selain dua ini, ketika kita melakukan amal, tidak ada dua ini atau salah satunya tidak ada, maka dipastikan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita sudah lelah beramal, sudah merasa banyak sekali amal simpanan kita di akhirat, ternyata tidak satupun yang memenuhi syarat karena ada salah satu rukunnya yang tidak terpenuhi. Apakah kita tidak ikhlas atau karena tidak ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Amal yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Ma hasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhal amalu kullu. Yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, sholatnya bebas sensor, maka semua amal-amalnya menjadi bagus. Walaupun amal-amal tersebut ada kekurangannya, tapi dia diterima karena sudah ada passwordnya. Wa idza saluhat amalu kullu. Kalau sholatnya salah, sholatnya rusak, maka rusak semua amalnya. Sehingga ibu-ibu sebenarnya yang harus diperhatikan, harus di-upgrade terus itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas sholat. Baik dalam kekhusyuannya, kebersihannya, keteraturannya, ketepatan waktunya. Dan ini bagi ibu-ibu tepat waktu itu sulit sekali. Karena terlalu banyak yang rempongi, belum masak, belum suami, belum mengajar, waktu azan masih urus ini, masih urus itu. Ya. Itu harus jadi prioritas pertama. Bicarakan dengan suami, bagaimana caranya kita pun bisa juga sholat tepat waktu. Terkait manajemen waktunya ibu-ibu. Bisa memulai sholat ketika pas setelah selesai azan berkumandang. Karena seafdol, seutama-utama sholat adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu. Dia juga adalah pembeda Islam dan kafir. Ya, Abdullah bin Syakik radhiyallahu anhu berkata, kami para sahabat tidak melihat ada suatu amalan yang jika ditinggalkan membuat pelakunya kafir kecuali sholat. Saya kira ini tiga yang perlu saya jelaskan. Selanjutnya, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadhana, puasa bulan Ramadan dan naik haji. Nah, rukun-rukun Islam ini kalau saya jelaskan satu-satu nanti waktunya habis. Rukun Islam ini, amalan dalam Islam itu sangat banyak ya, sangat banyak. Tetapi yang lima ini merupakan pondasinya atau pilar ya dalam rukun Islam. Dan semuanya adalah amalan-amalan lahiriah.
Ketika 5 ini sudah dikerjakan, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya itu akan lebih mudah lagi dilaksanakan. Sama dengan kita mengatakan kenapa SW itu cuma 5 surah, padahal surah itu ada 114 surah. Karena sudah terangkum semua di situ. Dia merupakan kerangka, merupakan pondasi, merupakan tiang, merupakan atap, kerangka atap, sehingga ayat-ayat yang lainnya itu tinggal melengkapi saja. Selanjutnya, ketika sudah dijelaskan itu, apa kata malaikat? Sodaqtah, engkau telah benar. Maka para sahabat heran. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya, dia membenarkan. Karena seperti saya sampaikan pertama bahwa malaikat Jibril itu datang bukan untuk mengajarkan, tapi hanya untuk memperdengarkan kepada para sahabat tentang hal-hal yang dia akan tanyakan. Faqala fakhbirni anil iman. Jelaskan kepada kami tentang iman. Kata Rasulullah, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, dan tentang takdir. Kelima, keenam rukun iman ini semua merupakan amalan-amalan hati, ibu-ibu sekalian. Kalau Islam amalan lahiriah, maka iman adalah amalan hati. Karena kenapa? Iman ini tidak terdeteksi, tidak terlihat. Maka dikatakan orang yang sudah Islam itu belum tentu beriman. Orang Islam hanya bisa kita lihat dari amalan lahirnya. Oh iya, dia puasa, berarti dia orang Islam. Oh, dia sholat, dia orang Islam, dia membayar zakat. Tetapi untuk mendeteksi seorang itu beriman atau tidak, itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena iman merupakan amalan-amalan hati yang hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Apalagi tentang iman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, contoh kecil saja ibu-ibu sekalian. Ya, contoh kecil. Bukti bahwa kurangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin bahwa ada Allah, ada malaikat-malaikatnya, maka tidak satu orang pun di antara kita yang masih berani melakukan maksiat-maksiat ketika kita sendirian. Tetapi masih banyak yang bisa melakukan hal itu. Menjaga diri dari maksiat ketika di tengah keramaian orang, tetapi ketika sendiri tidak bisa menahan diri untuk melakukan maksiat atau dosa. Dia yakin bahwa ada malaikat raqib dan atid yang mencatat semua amal baik dan amal buruk. Tetapi di setiap saat masih saja menggibah, masih saja menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Nah, ini indikasi atau indikator bahwa kita tidak percaya kepada malaikat-malaikat. Kita tidak percaya kepada adanya Allah. Kita tidak percaya kepada adanya hari akhir. Sudah berapa banyak yang dilanggar ibu-ibu? Ya. Duduk menggibah saja itu sudah ada 3 yang dilanggar. Melanggar iman kepada Allah, melanggar iman kepada malaikat, dan melanggar hari akhir. Karena kita tidak yakin bahwa nanti ada namanya yaumil hisab. Semua amal perbuatan kita dihisab. Kita cuma tahu sekedar teori. Tetapi untuk sampai ke tingkat keimanan itu belum. Sehingga rukun iman ketika ini sudah betul-betul kita bisa laksanakan, barulah kita dikatakan orang beriman. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita merundungi diri kita ya, sampai sejauh ini, jika masih sering melanggar hal tersebut itu, kita masih sering mengeluh ketika kita ditimpa musibah, itu berarti tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sifat qanaah di dalam diri kita, itu sudah melanggar iman kepada takdir. Kita tidak percaya akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini memang perlu dikaji khusus. Ya. Kita kalau mendengar kata rukun iman, sudah biasa itu, sudah dihafal. Tapi ketika dikaji lebih dalam, Masya Allah, begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Melanjutkan, Fa'akhbirni anil ihsan, dan jelaskan kepadaku tentang ihsan. Faqala Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang penulis tafsir Jalalain itu mengatakan bahwa menjelaskan ya bahwa ihsan itu mencakup 2 macam.
yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan dalam menunaikan hak-hak sesama makhluk Allah. Nah, ketika ihsan ini dinisbatkan kepada muamalah, ya, itu dia berbentuk perbuatan untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa, serta mengusahakan mendermakan dirinya untuk kebaikan, membantu hamba-hamba Allah melalui hartanya, kehormatannya, ilmunya, akal maupun raganya. Ya, ketika dia diberi oleh orang lain, maka dia memberi lebih lagi. Itu namanya ihsan. Contoh, saya ucapkan assalamualaikum, ibu-ibu balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ihsan, memberi lebih. Ya, nanti Bu Nuzul kirim sama tetangganya kolak pisang, dibalas kolak durian. Itu ihsan. Itu dalam hal muamalah. Jadi orang yang tidak bisa membalas kebaikan orang lain itu dia tidak bisa berbuat ihsan. Masya Allah. Kemudian jika dinisbatkan pada peribadatan kepada Allah, jadi saya ulang, ihsan itu terbagi dua ya. Yang pertama dinisbatkan kepada muamalah, yang kedua dinisbatkan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dinisbatkan kepada peribadatan kepada Allah, maka ini disebut dalam hadis tadi ini. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kita mau khusyuk dalam beribadah, mau ikhlas dalam beribadah, harus punya dua kunci ini. Nah, berdasarkan hadis ini, maka ihsan itu dilandasi dua hal. Yang pertama, muraqabatullah, ya, perasaan senantiasa dimonitor oleh Allah, kapan dan dimanapun. Ibu-ibu kalau kerja, ini ibu guru ya, guru-guru, kalau kerja bikin RPP, bikin administrasi, itu dimonitor oleh kepala sekolah, apalagi oleh pengawas sekolah, selesai tidak pekerjaannya? Pasti selesai. Karena kenapa? Kejar waktu, deadline, kemudian diawasi dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau pengawasan itu hilang, maka hilang pula lah semangatnya itu. Akhirnya kenapa sekarang orang nanti kalau mau supervisi baru sibuk sampai lembur-lembur. Karena kenapa tidak mempersiapkan dirinya. Nanti dimonitor baru dilakukan. Jadi ini yang pertama, muraqabatullah. Merasa selalu dimonitor Allah. Selalu ada CCTV-nya Allah. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan ini bagus. Ya. Ini bagus, muraqabatullah. Yang kedua, ada namanya musyahadah. Musyahadah ini tingkatannya lebih tinggi dari muraqabah. Karena kenapa? Musyahadah ini dia menyaksikan, ya. Dia menyaksikan. Ka'annaka yatarahu. Seolah-olah dia melihat. Bayangkan. Jadi ini berat ya. Kata seolah-olah melihat itu berat. Karena kenapa? Allah itu abstrak, tidak terlihat oleh kasat mata. Tidak dilihat. Jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi ketika ada musyahadah, melihat dengan pandangan mata batin, sudah bisa mengetahui penguasaan Allah, maka tingkatan ini menjadi lebih tinggi dari yang pertama, karena dia tidak butuh dimonitor. Tidak butuh dimonitor lagi. Jadi orang-orang yang mau melaksanakan tugasnya, mau melaksanakan ibadahnya bukan karena mau dimonitor, mau dipantau, ya ini namanya musyahadah. Dia melakukan tugasnya, kewajibannya itu sudah dengan perasaan cinta. Orang kalau sudah cinta dengan tugasnya, dia tidak butuh pengakuan, tapi dia butuh kepuasan. Dia kerja karena puas. Jadi kalau RPP-nya selesai, administrasinya selesai, itu bukan untuk dipuji atasannya, bukan hanya untuk dia diakui bahwa selesai dan untuk penilaian, tidak. Tapi ada perasaan puas. Begitu juga dengan ibadah. Ketika ibadah dilakukan dengan cinta dan betul-betul berapa rakaat pun kita kerjakan, seberat apapun, itu ada perasaan puas dalam diri kita ketika sudah menyelesaikan ibadah tersebut. Dan merasa kurang, merasa sangat kekurangan ketika terlalai dari ibadah itu. Contoh, ibu-ibu sudah terlatih, sudah terbiasa bangun qiyamul lail. Tiba-tiba tidak terbangun satu malam saja, itu rasanya menyesal, minta ampun, istighfar berkali-kali. Ya Allah, kenapa saya bisa tidak bangun salat lain? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Tetapi ketika musyahadah ini belum ada, biasa saja. Tidak terbangunkah, bangunkah, sama. Tidak ada perasaan apa-apa. Ya, mungkin bangun salat lain itu hanya mengejar target laporan GNH saja. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang rajin melakukan
kegiatan ibadah-ibadah dan centang di GNH itu dengan bagus hanya karena untuk laporan, berarti dia masih tingkat muraqabatullah, ya, merasa diawasi. Tetapi jika dia melakukan lebih dari itu, bukan hanya sekedar laporan, tapi sudah mulai merupakan kecintaan dan kebiasaan, maka dia sudah bertingkat kedudukan ihsannya menjadi musyahadah, ya, Masya Allah. Selanjutnya dikatakan fahbirni anis sa'ah. Jelaskan kepada aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang tanya. Ini membuktikan bahwa Rasulullah itu tidak paham hal-hal gaib. Ya. Rasulullah tidak tahu hal-hal gaib semacam itu, dan memang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dia tanyakan, ya, fahbirni an amarat, ya, oke, kalau seperti itu tidak tahu kapan terjadinya, mungkin tanda-tandanya saja. Nah, kalau tanda-tanda banyak, dalam hadis bertaburan tanda-tanda tentang hari kiamat. Tapi Rasulullah memberikan beberapa tanda. Antalidal amatu rabbataha, ketika engkau melihat seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya nanti menjelang hari kiamat itu kaum muslimin kelak akan menguasai negeri-negeri kafir, karena nanti kan kita akan menang, ya. Umat Islam akan menang dan menguasai negeri-negeri kafir, sehingga banyak tawanan. Maka banyak budak-budak perempuan yang akan melahirkan tuannya. Karena budak dalam Islam itu merupakan hak milik, ya, yang akan melahirkan anak tuannya. Dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan bapaknya, ya. Karena kedudukan bapaknya. Itu kata sebagian ulama. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa yang ditafsirkan dengan budak perempuan melahirkan tuannya itu adalah karena rusaknya mental dan rusaknya akhlak manusia. Sehingga orang tua kita yang seharusnya dihormati, disayangi, dikasihi, itu seperti budak di rumah kita sendiri, ya. Mungkin karena anaknya sibuk bekerja, menghasilkan uang, ibunya di rumah, membersihkan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, mengasuh anak-anaknya, seperti pembantu. Ulama kontemporer lebih mengarah ke situ, ya, mengarah ke situ tentang kerusakan moral akhlak anak-anak sekarang, sehingga dikatakan antalidal amatu rabbataha. Nah, kalau itu yang dimaksud, maka sudah dekat sekali tanda-tanda kiamat. Karena sekarang kan kita lihat seperti itu, begitu banyak orang-orang tua, Masya Allah, yang tertindas di rumah anaknya sendiri, yang tidak dihormati, yang tidak dimuliakan oleh anak-anaknya. Tanda kedua kata Rasulullah, wa antara khufatal urotal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian kau lihat orang yang bertelanjang, yang awalnya dulu bertelanjang kaki, berpakaian compang-camping, miskin, pengembala domba, sekarang berlomba-lomba mendirikan bangunan megah. Orang telanjang kaki, compang-camping, miskin, penggembala domba, ini representatif dari orang-orang yang sekiranya tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu membangun rumah. Kita saja orang hidayatullah ini tidak pakai alas kaki terus, ceki kasihan, tidak compang-camping di pakaian tak, tidak tahu niki bisa bangun rumah sampai umur sekian, ya. Nah, ini dikatakan nanti orang-orang yang representatif, orang yang tidak mampu seperti ini, nanti tiba-tiba berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan megah. Nah, itu tanda-tanda sudah akhir kiamat. Tumang tolakoh, kemudian dia pergi. Malaikat Jibril pergi, falabistu malia, kata Umar. Lalu aku terdiam sejenak, hening keadaan, ya. Tumakola. Kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kau tahu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kata Rasulullah, fa innahu Jibril. Jadi Jibril tadi itu datang bukan dalam bentuk aslinya. Dia datang dalam bentuk manusia, ya. Yang ketika dalam sebuah hadis, kalau Jibril menampakkan aslinya itu, Masya Allah, dia mempunyai sayap, jumlah sayapnya itu sampai 2000.
itu bentuk aslinya Jibril. Ya. Fa innahu Jibril, itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepadamu menerangkan tentang agamamu. Luar biasa panjangnya hadis ini, dan ibu jangan pakai keren-keren, panjangnya Umi, bagaimana mau dihafal? Bisa. Boleh menyetor Islam dulu ya. Islam, terus disambung lagi nanti iman, baru ihsan, baru dan hari kiamat dan tanda-tandanya. Boleh seperti itu. Boleh dicicil 4 kali, enggak apa-apa. Yang penting tidak masuk sampai bulan berikutnya, pas jadwalnya hadis ketiga, ya. Jadi boleh, jadi jangan langsung berkecil hati, terus mundur, tidak mau. Buktinya itu ibu-ibu di luar raya begitu juga. Pertamanya takut-takut, ternyata dia hafal, alhamdulillah lolos juga. Karena belum dicoba. Insya Allah kalau dicoba tidak akan tersendat-sendat lagi. Jadi nanti tolong Kakak Suri, setelah ini nanti share suaranya Kakak Suri yang merdu. Kan di-share jadi perempuan Kakak Suri di-share nanti bacaan yang betul, sehingga nanti ibu-ibu bisa menghafalkannya juga betul dengan potongan-potongan yang pas. Jadi nanti tidak bingung, mungkin berhenti di mana ini? Mau berhenti di mana ini? Kalau ada ibu-ibu, saya lihat kemarin juga waktu mengetes pertama, ada ibu-ibu yang tidak mau satu kalian utuh karena bingung, ya boleh dipotong-potong, ya. Ada kemarin satu orang ibu-ibu yang menyetor per kalimat, itu boleh juga, tidak ada masalah. Intinya hafal, ya. Jadi saya kira itu pembahasan tentang hadis iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan ibu-ibu sudah bisa mengambil poin-poinnya. Saya agak percepat berhentinya karena tadi Bu Nini belum kultum, jadi saya persilahkan, saya kembalikan kepada MC, nanti bisa mempersilahkan kembali Bu Nini untuk kembali kultum ya. Setelah itu kita tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itulah tadi kajian singkat dari Umi. Syukron Umi, itulah tadi materi hadis 2 yang mengenai Islam, iman dan ihsan. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Umi, kita diberi kemudahan dan dapat mengajarkan dan atau mempraktekkannya dalam diri kita pribadi.